Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Puji Tuhan kalau kami dari GBI Light of the City masih bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara. Dan kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, meskipun kita terbatas oleh ruangan, jarak. Tapi saya percaya sekalipun kita jauh di mata, tapi kita tetap dekat di hati. Bapak Ibu Saudara, satu anugerah Tuhan pada pagi hari ini saya boleh menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya mau ingat satu hal, bahwa setiap keberadaan kita hari ini, dimanapun saudara berada, baik saudara yang di rumah ataupun saya yang berada di tempat ini, kalau kita masih bisa bernafas, kita masih ada dalam keadaan baik, semua karena perlindungan Allah. Kalau hingga hari ini semua keadaan mungkin terasa kurang mengenakan, mungkin keadaan hari-hari ini terasa mencekam, mengkhawatirkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau memastikan satu hal, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara masih bisa lihat muka saya, itu karena perlindungan Allah yang sempurna dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Apapun keadaannya, termasuk Bapak Ibu Saudara, apabila mungkin ada di antara Bapak Ibu, teman-teman kita, rekan kita yang mungkin saat ini sedang terbaring sakit, atau mungkin Bapak Ibu yang menyaksikan video ini adalah salah satu korban dari virus corona yang tengah mewabah hari-hari ini. Percayalah, apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus Kristus tetap menjadi perlindungan dalam hidupmu. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan satu berkat firman Tuhan. Kita akan mengupas lebih jauh lagi, untuk Bapak Ibu Saudara boleh punya pemahaman, punya keyakinan yang benar mengenai bagaimana Allah menjadi tempat perlindungan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Kalau hari-hari ini Mazmur 91 terasa menjadi sesuatu hal yang tren hari-hari ini. Bahkan maafkan saya, bagi beberapa orang ada yang bahkan menganggap Mazmur 91 itu ibarat sebuah mantra, dibaca setiap hari, bahkan sampai dihafalkan setiap hari. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang begini Bapak Ibu, percaya saya, Bapak Ibu mau baca setiap hari, Bapak Ibu mau hafal setiap hari, itu bukan mantra. Tetapi kalau ada hamba-hamba Tuhan yang mengingatkan Bapak Ibu untuk membaca hal tersebut, adalah sebagai kekuatan untuk Bapak Ibu yakin bahwa setiap keadaan apapun juga Allah tetap menjadi perlindungan. Tetapi ingat, di dalam Mazmur 91 ada term and condition, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Sederhana aja saya akan bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Kuncinya ada di ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ini kunci utama Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91, yes, pasti akan tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Asalkan kita adalah orang yang memenuhi syarat, orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi, adalah orang yang senantiasa hidup dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, meskipun hari-hari ini kondisi kita tidak bisa ibadah secara tatap muka, tetapi pesan Pak Gembala dan hari ini pun juga saya mengingatkan lagi, tetap bangun ibadah bersama dengan Tuhan. Tetap bangun persekutuan yang indah dengan Tuhan. Karena sejatinya ibadah bukan sekedar saudara kumpul-kumpul di satu tempat, satu ruangan, tetapi ibadah adalah persembahan tubuhmu, persembahan hidupmu yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Oke Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya nggak akan mengupas mengenai Mazmur 91 lebih jauh, tapi kita geser. Hari ini saya akan berbicara dari Mazmur pasalnya yang ke-90. Dan biar ini pun juga boleh menjadi pijakan untuk saudara bisa memahami Mazmur 91. Hari ini kita belajar Alkitab Bapak Ibu Saudara. Yuk, siapkan Alkitab Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Kita buka dari Mazmur pasal yang ke-90, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Mazmur 90 ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Musa. Ini adalah doa Musa. Bapak Ibu, sebelum kita baca atau Bapak Ibu baca nanti di rumah, saya ingin saya ingin berbagi. Kalau Bapak Ibu mencermati kitab yang akan Bapak Ibu Saudara baca ini, Mazmur 90 ini, ada model, ada sebuah model. Ada sebuah model di mana pada bagian pertama Musa memiliki satu orientasi, satu pijakan iman, ada satu tujuan arah hidup yang jelas.
Nanti Bapak Ibu akan temukan ini. Tetapi nanti dalam perjalanannya Musa akan mengalami disorientasi. Musa akan seolah-olah kehilangan arah. Musa seolah-olah kehilangan pegangan hidup. Dia bingung dengan keadaannya. Dia bingung, bahkan dia pun juga bingung dengan kehidupan masa depan dan lain sebagainya. Tetapi pada part terakhir, pada bagian terakhir ketiga, dia akan mengalami satu reorientasi. Dia tujuan hidupnya, arah hidupnya, pijakan imannya akan diperbaharui kembali, Bapak Ibu. Nah, ini satu gambaran yang sebetulnya agak-agak mirip dengan Mazmur di pasal yang ke-73. Kalau ingat, itu Mazmur yang dituliskan oleh Asaf. Di ayat pertama dituliskan bahwa Allah itu baik bagi orang yang tulus hatinya. Ayat pertama Asaf menyampaikan seperti itu. Tetapi pada ayat-ayat berikutnya Asaf seolah-olah mengalami satu kebingungan. Loh, katanya Allah yang baik bagi orang yang tulus hatinya, tapi pada kenyataannya dalam hidupnya dia melihat kok orang-orang yang gak kenal Tuhan, orang-orang yang hidup gak sungguh-sungguh sama Tuhan, kok bisa mengalami hidup yang lebih baik dari dia, bisa mengalami hal-hal yang lebih enak dalam hidupnya. Kenapa? Nah, ini yang saya bilang, dia mengalami satu disorientasi dalam hidup si Asaf ini. Tetapi yang menarik bahwa nanti kalau Bapak Ibu Saudara baca Mazmur 73, pada akhirnya dia akan menemukan sebuah jawaban, sampai akhirnya dia bisa berkata bahwa selain Tuhan tidak ada yang lain, bahwa hanya Tuhanlah pegangan hidup yang luar biasa dalam hidup dia. Nah, mirip-mirip model seperti Mazmur 73 ini, Mazmur 90 pun juga demikian. Nah, saya akan bacakan, kita akan baca sama-sama ya, kita akan belajar ayat firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayat pertama sampai ayat yang kedua saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Ini adalah satu dasar pijakan iman dari seorang Musa. Sebelum dia membacakan atau sebelum ayat ini lebih jauh, ini adalah titik awal Musa berangkat. Dia meyakini betul bahwa Tuhan yang disembah oleh Musa dan Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang kekal. Di sini dikatakan, Tuhanlah Engkau tempat perteduhan kami turun-temurun. Jadi dari sebelum Musa ada, dari zaman nenek moyang Musa, bahkan hingga terus turun-temurun hingga hari ini, Tuhan tetap ada. Musa punya satu gambaran yang sangat jelas, satu pijakan yang awal yang sangat jelas. Kalau di judul pasal ini mengatakan bahwa Allah adalah tempat perlindungan yang kekal. Yes, Allah yang saudara dan saya sembah, saya harus yakini pagi hari ini adalah Allah yang memberikan perlindungan yang kekal bagi setiap kita. Kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Itu tadi ayat pertama, ayat kedua, orientasinya Musa, bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang kekal. Lalu di ayat kedua di ayat ketiga dia mulai merasakan ada sesuatu yang kurang tepat. Ini yang saya bilang, dia mulai mengalami ada satu pergeseran. Yang tadinya dia meyakini betul bahwa Allahnya adalah tempat perlindungan yang kekal, mulai dia mengalami satu kegoncangan. Saya bacakan Bapak Ibu. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, dan seperti suatu giliran jaga malam. Engkau menghanyutkan manusia, maka mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Ternyata dalam perjalanan hidup Musa, ketika dia betul-betul meyakini bahwa dia memiliki satu Allah yang luar biasa, Allah yang kekal, tetapi dalam perjalanannya dia mulai merasakan, oh ternyata manusia itu ibarat seperti debu. Manusia ini begitu hina, manusia ini begitu rapuh, kehidupan manusia ini betul-betul yang terasa sangat singkat. Dia rasakan seperti itu. Di sini saya suka sama kata-kata yang dipakainya. Dikatakan waktu hidup manusia ini seperti satu giliran jaga malam. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama tahu kalau orang yang namanya ronda jaga malam nggak mungkin jaganya 24 jam. Apalagi kalau kita mengingat tradisi Yahudi saat itu, jaga malam itu hanya sekitar kurang lebih 3 jam. Setelah 3 jam mereka harus ganti shift lagi. Dan Musa menggambarkan, oh kehidupan manusia ini begitu singkatnya, kehidupan manusia ini begitu rapuhnya, manusia ini seperti
debu. Bahkan juga dituliskan di sini, manusia itu, kehidupan manusia seperti rumput yang pagi hari tumbuh, sore sudah layu. Loh, kenapa seperti itu? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mempelajari atau tahu bagaimana kehidupan di Timur Tengah, ketika ada satu rumput tumbuh gitu ya, itu bisa tiba-tiba ada angin yang panas yang bertiup sangat kencang, yang panasnya itu bisa sampai bahkan 50 derajat Celcius, panas sekali. Itu bikin rumput yang baru tumbuh itu langsung layu. Nah, ini kehidupan manusia kok begitu rapuhnya. Sekarang menjadi satu pertanyaan bagi Musa. Mungkinkah Tuhan yang maha kekal itu, mungkinkah Tuhan yang maha dahsyat, maha besar, maha agung itu mau mencintai manusia yang seperti debu ini, mau mencintai manusia yang kecil dan rapuh ini? Musa mengalami satu dilema saat itu. Mungkinkah ini jadi satu pertanyaan dalam diri seorang Musa? Lalu saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Setelah itu di ayat ke-7 dikatakan, sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di wajahmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat ke-11, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Bapak Ibu Saudara, di sini ada satu gambaran lagi yang mau dipaparkan oleh seorang Musa. Kalau di awal tadi dia menemukan satu disorientasi dalam hidupnya dia, kenapa Tuhan hidup manusia itu yang singkat, yang seperti debu itu? Sekarang dia menemukan lagi di ayat yang tadi barusan kita baca, oh, hidup manusia itu penuh dengan segala penderitaan. Penderitaan seperti seolah-olah datang silih berganti. Umur manusia hanya 70 sampai 80 tahun. Sisanya hanyalah kesukaran. Loh, kenapa Tuhan? Kenapa ini harus dialami oleh manusia? Kenapa ini harus dialami oleh saya sebagai seorang Musa yang sudah sungguh-sungguh hidup kepada Tuhan? Ini tentunya menjadi satu pertanyaan bagi setiap kita, bagi saudara yang di rumah, juga bagi saya. Kenapa seringkali Tuhan izinkan dalam hidup kita harus menemukan kesusahan demi kesusahan. Belum selesai masalah yang ini, ada masalah lagi yang baru. Mengapa dalam kehidupan kita harus mengalami sakit yang mungkin sampai hari ini kita belum ketemu atau belum ada obatnya? Tuhan, kenapa Tuhan Yesus hidup kita ini kok seperti ini? Ini yang menjadi satu kegundahan, ini yang menjadi satu dilema dalam diri seorang Musa. Yang saya katakan tadi, di tengah perjalanannya Musa pun juga mengalami satu disorientasi, mengalami satu kegoncangan dalam pikirannya, dalam hatinya, juga dalam imannya. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan satu hal, bahwa Musa adalah pribadi yang amat sangat mengasihi Tuhan. Musa harusnya adalah seorang yang kuat mengikut Tuhan, karena Musa adalah orang yang bahkan pernah berjumpa pribadi dengan Tuhan, face to face, muka dengan Tuhan. Musa pun juga pernah masuk dalam satu perjalanan di padang gurun. Dia berpuasa selama 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum. Kenapa Musa bisa kuat? Saya percaya Musa bisa kuat karena cintanya kepada Tuhan. Kenapa Musa bisa kuat? Karena hubungan persekutuannya dengan Tuhan itu yang bikin dia bertahan mengikut Tuhan dengan amat sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Musa yang memiliki kualitas iman yang sangat luar biasa ini, yang saya yakin dan percaya kualitas imannya jauh di atas saya, tetapi juga bisa mengalami satu kegoncangan dalam hidupnya. Musa pun juga bisa mengalami satu kebimbangan, satu kegundahan, seperti seolah-olah kehilangan arah hidupnya. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini bukan satu hari yang baik bagi kehidupan Bapak Ibu. Di tengah mewabahnya virus corona ini, Tuhan Yesus, bukan hanya saudara, bukan hanya saya, tetapi saya rasa seluruh dunia ini pun juga mengalami satu kekhawatiran. Mungkin keadaan seperti ini saudara mulai berpikir, jangan-jangan saya bisa tertular virus, atau jangan-jangan keluarga saya, orang yang saya kasih, bisa tertular virus. Atau juga mungkin dampak
dari virus yang ada ini bisa menimbulkan satu krisis ekonomi, krisis sosial dan lain sebagainya, sehingga keadaan yang tidak bagus ini mulai menggoncang iman banyak orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya mau ingatkan lagi bagi Bapak Ibu Saudara, Musa pun juga mengalami hal yang sama, tetapi yang harus kita pahami pada pagi hari ini, kita belajar firman Tuhan dalam keadaan yang mungkin Musa sulit untuk dia punya satu pegangan ketika dia bilang mau percaya sama Tuhan, tetapi kok keadaannya sulit ya buat saya untuk percaya Tuhan hari-hari ini. Mungkin ini juga yang dialami oleh Bapak Ibu Saudara. Saya mau percaya bahwa Tuhan adalah penyembuh saya, tapi kalau ngelihat sakit saya, apalagi dokter vonis ini udah gak ada jalan keluar lagi, rasanya kok sulit ya untuk saya percaya sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari seorang Musa. Sekalipun ia mengalami satu problema dalam kehidupannya, sekalipun ia mengalami satu kegoncangan, tetapi Musa tetap percaya Tuhan. Musa tetap mencari wajah Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini ayat firman Tuhan yang kita baca adalah ditulis sebagai satu doa Musa. Dan doa Musa baru diungkapkan pada ayat yang ke-12 hingga seterusnya. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ayat ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita dengan seimbang, dan dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Ini menjadi satu doa dari seorang Musa dalam keadaannya yang mungkin dia tidak bisa menemukan satu kepastian, tapi dia bilang sama Tuhan, Tuhan ajar kami menghitung hari-hari kami, agar kami boleh beroleh hati yang bijaksana. Mungkin saat ini saudara pun juga mengalami satu kegoncangan, saudara mengalami satu ketakutan, tetapi mulailah kita berdoa sama Tuhan. Tuhan ajar kami untuk kami boleh menghitung hari-hari kami, agar kami boleh beroleh hati yang bijaksana. Kami tahu Tuhan kemana kami harus melangkah, apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Ini yang menjadi satu doa Musa, dan dilanjutkan dengan doa-doa lainnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau bagikan ketika doa ini dipanjatkan oleh Musa, menurut catatan yang saya pelajari Bapak Ibu Saudara, Musa sudah masuk dalam usia yang lanjut. Kita sama-sama tahu usia Musa menutup usianya pada 120 tahun. Nah, ketika ia menulis seperti ini sebetulnya sudah mulai mendekati akhir dari kehidupannya. Dan kita juga sama-sama tahu kalau Musa, Tuhan izinkan keluar dari tanah Mesir, masuk dalam padang gurun, tetapi Musa tidak pernah masuk dalam tanah perjanjian. Sehingga ini menjadi satu persoalan lagi. Ketika Musa mengungkapkan satu doa, mengharapkan kemurahan Tuhan, dia mengharapkan ketika dia bangun pagi, dia boleh melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, mungkin ketika dia sampaikan doa ini, Musa nggak pernah melihat atau mengalami janji Tuhan untuk dia bisa melihat kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Makanya seperti seolah-olah doa ini menjadi satu misteri. Karena Musa pun juga dia berdoa, dia mengharapkan sesuatu yang baik, tapi tidak mendapatkan atau tidak mengalami kemurahan Tuhan seperti itu. Atau mungkin ini pun juga menjadi permasalahan bagi kehidupan kita. Kita berdoa, terus berdoa, tapi Tuhan belum pulihkan kita. Sehingga menjadi satu pertanyaan buat saya, kalau memang faktanya adalah demikian, kalau misalkan memang keadaan Musa seperti ini, kenapa harus ditulis dalam Alkitab? Ini jadi pertanyaan saya. Kenapa? Karena ini juga melemahkan iman saya. Seorang Musa berdoa, hidupnya seolah-olah penuh dengan penderitaan dan terus mengharapkan kasih Tuhan, terus mengharapkan kuasa Tuhan, perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib. Tetapi seperti seolah-olah Musa nggak bisa mengalami hal tersebut. Bapak Ibu, dalam perenungan saya,
dalam pemikiran saya, dan saya berdoa, saya tanya Tuhan, saya diingatkan, pernah saya dengar satu kutipan bahwa Alkitab sanggup menjawab Alkitab. Maksudnya gimana Bapak Ibu? Begini, ketika engkau menemukan satu kebingungan dalam satu pasal atau satu kitab atau satu ayat tertentu Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu baca Alkitab, dari semua Alkitab yang ada, yang Bapak Ibu sudah baca kitab-kitab yang ada, itu bisa menjawab atau bisa menjelaskan ketidakmengertian setiap kita. Dan saya menemukan satu jawaban apa yang dialami oleh Musa, kegundahannya, semua pertanyaannya ternyata terjawab oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat yang ke-18. Roma 8 ayat ke-18. Paulus mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Rasul Paulus menjawab dengan segala penderitaan demi penderitaan yang diungkapkan oleh Musa, seperti seolah-olah nggak ada satu jawaban. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan atau menjawab, menekankan bahwa ternyata penderitaan yang dialami itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, menjadi sebuah pertanyaan besar bagi setiap kita. Ini menjadi pertanyaan dari saya juga untuk saudara. Kalau Yesus yang sedemikian rupa begitu mengasihi setiap kita, Dia gak pernah memandang saudara adalah debu. Dia gak pernah melihat begitu rapuhnya manusia. Tetapi Yesus itu sendiri justru memberikan dirinya bagi setiap kita. Apakah harus ada kekhawatiran dalam hidup, dalam hati setiap kita? Saya tahu mungkin persoalan yang kau alami bukan satu persoalan yang mudah. Mungkin kau bisa berkata, oh mungkin buat Pak Pendeta yang gak ngalamin seperti ini adalah sesuatu yang gampang. Tapi buat saya, Pak Bu, saya mau bilang satu hal yang pasti dan yang jelas. Apapun persoalanmu, Yesus peduli terhadap kehidupanmu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini kita satukan pikiran kita satukan keyakinan kita. Mungkin di dalam kehidupan kita bisa mengalami satu gejolak iman. Mungkin keadaan seperti seolah memaksa kita untuk menjauh dari Tuhan, untuk kita meragukan Tuhan, untuk membuat kita tidak percaya lagi sama Tuhan. Tapi Bapak Ibu, dengar kabar baik pada pagi hari ini. Apapun yang menjadi keraguanmu hari ini, Yesus jawaban yang jelas dan nyata dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu, kehidupan manusia memang begitu singkat. Kehidupan manusia memang banyak penuh dengan penderitaan. Tetapi Alkitab mengingatkan bagi setiap kita bahwa penderitaan yang saudara, saya, kita semua mungkin alami, itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Allah mau nyatakan bagi kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu saya terlalu sangat yakin dan percaya bahwa di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi nyata. Bahwa di dalam kelemahan kita, justru kuasa Allah menjadi luar biasa dalam hidupmu. Ketika kau mengalami masalah, tetapi dengan kepikiranmu, dengan kepintaranmu sendiri kau menemukan jawaban, kuasa Tuhan gak nampak di sana. Tetapi ketika kau mengalami satu kebuntuan, merasa jalan kiri salah, jalan ke kanan salah, tetapi ada jawaban, tiba-tiba pertolongan Tuhan sempurna. Itulah kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kehidupan setiap kita. Musa tidak pernah masuk dalam tanah perjanjian. Mungkin di kitab ini menjadi satu pertanyaan terus. Musa kenapa gak pernah mengalami? Apakah Tuhan gak pernah menjawab setiap doanya? Tapi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, percayalah, jawaban doa saudara selalu Tuhan jawab tepat pada waktunya. Kalau mungkin kau hari ini belum lihat jawaban Tuhan yes, belum lihat jawaban Tuhan iya, Bapak Ibu, bukan berarti Tuhan gak mendengar doamu. Kalau saat ini kau meminta satu permohonan, Tuhan seperti seolah-olah nggak menjawab, nggak mendengar permintaanmu, nggak mendengar doamu, bukan berarti Tuhan tuli terhadap doamu, Bapak Ibu Saudara. Ada waktunya Tuhan, ada waktunya Tuhan. Mungkin hari ini mata jasmanimu belum bisa melihat pertolongan Tuhan. Mungkin kau masih melihat langit penuh dengan kabut. Mungkin kau masih melihat langit hitam suram, badai masih terus datang dalam kehidupanmu. Tapi percayalah, akan ada waktunya nanti.
Kau akan melihat pelangi kasih Allah dinyatakan dalam hidup setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Musa pun kembali mengalami satu reorientasi ketika dia dalam perjalanan hidupnya mulai goyah, mulai bimbang, mulai cemas, mulai bingung, mulai khawatir. Tetapi Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup mengandalkan Tuhan, hidupnya gak akan pernah disia-siakan oleh Tuhan. Percaya dengan iman. Mungkin saat ini bukan satu kondisi yang mudah, mungkin saat ini bukan satu kondisi yang menyenangkan, tetapi berjalan terus bersama dengan Tuhan, pasti ada kemenangan. Kalau Yesus yang mau mengasihi saudara, Yesus yang mau menerima saudara apa adanya, Yesus yang bahkan mau memberikan nyawanya bagi saudara, menjadi penebusan bagi setiap kita. Saya percaya Yesus yang sama, yang akan menjadi perlindungan yang kekal bagi setiap kita. Kalau Yesus katakan, jangan khawatir, dalam Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Kenapa kita mesti meragukan perkataan Tuhan Yesus? Kalau Yesus juga mengatakan dalam Lukas 21 ayat 18, sehelai rambut kita gak akan jatuh. Kenapa kita gak meyakini bahwa Allah yang sama, Dia akan menjagamu dengan begitu rupa? Kalau Yesus pun juga berkata, kalau Bapa di dunia saja tidak mungkin kasih anaknya ular bagi yang meminta roti, apalagi Bapa kita di surga. Saya yakin dan percaya kasih Tuhan Yesus begitu luar biasa dalam hidup setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, yakinkan hatimu hari ini, saat ini, bahwa Allah adalah tempat perlindungan yang kekal. Kekal punya pengertian, baik apapun waktunya, Dia tetap melindungimu. Bahwa apapun keadaannya, Dia tetap menjagamu. Bahwa apapun keadaannya, Dia tetap Tuhan yang mengerti seluruh kehidupanmu. Serahkan segala khawatiranmu pada Tuhan, terus berjalan dengan iman. Saya yakin dan percaya kita bersama akan melalui ini semua dengan pertolongan yang daripada Allah. Tuhan Yesus memberkati.